Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara soal keputusan FIFA untuk membatalkan Piala Dunia U20 di Indonesia. Jokowi mengaku turut merasa kecewa atas keputusan tersebut. Karena itu, Jokowi mengimbau masyarakat Indonesia untuk tak berlarut-larut dalam kesedihan. Hal itu diungkap Jokowi dalam video singkat yang diunggah pada akun Instagram @jokowi pada Kamis 30 Maret. Meski kecewa, Jokowi meminta seluruh masyarakat Indonesia agar tetap tenang dan tak saling menyalahkan. Apalagi ada sejumlah tokoh yang kini jadi bulan-bulanan karena sempat menolak keikutsertaan timnas Israel dalam ajang olahraga tersebut. Sang presiden berharap kejadian ini bisa menjadi pelajaran bagi dunia persepakbolaan Indonesia. Terkait hal itu, Jokowi menyinggung Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ia berharap Erick Thohir mampu memperbaiki dunia sepak bola Indonesia. Bersamaan dengan video itu, Jokowi turut menuliskan keterangan. Jokowi kembali mengimbau pecinta sepak bola untuk mengakhiri kekecewaan. Unggahan Jokowi itu menuai beragam reaksi warganet. Sejumlah warganet menuliskan kekecewaan atas batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Netizen di Indonesia berbondong-bondong menyalahkan sikap Gubernur Bali Iwayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menolak kehadiran Israel di Indonesia yang diasumsikan menjadi pemicu batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Uniknya, dalam media rilis tertulis yang disampaikan oleh FIFA, Federasi Sepak Bola Internasional ini sama sekali tidak mengungkit soal Israel. Dikutip Tribun Wow dari FIFA.com, FIFA justru mengungkit soal tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada Oktober tahun 2022 silam. Dalam rilisnya, FIFA menjelaskan bahwa tuan rumah baru akan segera dipilih setelah Indonesia dinilai belum bisa menjadi penyelenggara Piala Dunia U20. Pada paragraf kedua, FIFA menyampaikan keinginannya membantu PSSI mentransformasi sepak bola di Indonesia sejak terjadinya tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022. FIFA turut menjelaskan bahwa anggotanya akan terus berada di Indonesia selama beberapa bulan ke depan membantu PSSI di bawah komando Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Para pemain Arema FC menjadi saksi bisu tragedi Kanjuruhan di Kabupaten Malang pada Sabtu 1 Oktober. Para pemain Arema FC menyaksikan langsung korban tragedi Kanjuruhan berjatuhan di ruang ganti. Tepatnya ketika pendukung Arema FC yakni Aremania hilang kesadaran karena berdesak-desakan ditambah lagi gas air mata yang memberatkan korban. Banyak korban meninggal dunia saat berada di ruang ganti pemain Arema FC. Wajar pemain Arema FC merasakan trauma yang mendalam atas tragedi yang merenggut 134 korban jiwa tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati, tadi malam saya telah mendapatkan laporan dari Ketua Umum PSSI bahwa FIFA telah memutuskan membatalkan Piala Dunia U20 di Indonesia. Tentunya kita harus menghormati keputusan tersebut. Saya tahu keputusan ini membuat banyak masyarakat kecewa. Saya pun sama, juga merasakan hal itu, kecewa dan sedih. Tapi jangan menghabiskan energi untuk saling menyalahkan satu sama lain. Dan sebagai bangsa yang besar, kita harus melihat ke depan, jangan melihat ke belakang. Jadikan hal ini sebagai pembelajaran berharga bagi kita semuanya, bagi persepakbolaan nasional Indonesia. Dan saya telah meminta Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir, untuk terus berupaya semaksimal mungkin agar sepak bola Indonesia tidak terkena sanksi, termasuk kesempatan untuk menjadi tuan rumah event-event internasional lainnya. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo angkat bicara terkait keputusan Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA yang resmi membatalkan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023.
Ganjar mengaku kecewa dengan keputusan FIFA karena persiapan untuk penyelenggaraan Piala Dunia U20 sudah dilakukan sejak lama. Hal itu disampaikan Ganjar selesai menghadiri sosialisasi RB tematik dan perubahan roadmap reformasi birokrasi di Jawa Tengah bersama Menpan RB dan jajaran wali kota di Gedung Gradika Bakti Praja pada Kamis kemarin. Dikutip dari Kompas.com, Ganjar menyebutkan dirinya sejak awal telah berkomunikasi sebelum memberi pernyataan kepada semua kementerian termasuk PSSI mengenai adanya peluang utama bagi Indonesia untuk menjadi co-host pada Piala U20. Soal reaksi warganet yang meluapkan kekecewaan di akun media sosialnya, Ganjar menganggap itu sebagai hal yang wajar. Ganjar sebelumnya ikut mendorong terobosan yang menolak Israel untuk tidak main di Indonesia dalam Piala Dunia U20. Namun Ganjar meminta agar warganet tidak menyerang istri dan anaknya di dunia maya. Sebelumnya diberitakan FIFA resmi membatalkan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 disampaikan oleh FIFA melalui laman resmi mereka pada Rabu 29 Maret. Pernyataan FIFA tersebut datang hanya beberapa saat setelah pertemuan Presiden FIFA Gianni Infantino dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir di Doha, Qatar. Ganjar sebelumnya ikut mendorong terobosan yang menolak Israel untuk tidak main di Indonesia dalam Piala Dunia U20. Menurut Ganjar, sikap itu adalah perwujudan komitmen bersama dalam upaya kemerdekaan Palestina sesuai amanat Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Sebagai kader PDI Perjuangan, Ganjar memegang teguh amanat Bung Karno untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. Sebagai gubernur, Ganjar juga mengamati meningkatnya aksi-aksi kekerasan di Palestina. Kemudian munculnya kelompok politik dalam pemerintahan Israel yang menolak mengakui keberadaan bangsa dan negara Palestina merdeka. Maka dari itu, Ganjar mendukung sikap PDIP yang menolak kehadiran tim nasional Israel dalam perhelatan Piala Dunia U20 di Indonesia. Pelatih Timnas U20 Indonesia, Sinteyong, mengungkapkan perasaan sedih setelah Piala Dunia U20 2023 batal berlangsung di Indonesia. Kekecewaan Sinteyong semakin menjadi-jadi sebab dirinya telah mengasah kemampuan Timnas U20 Indonesia selama 3 tahun. Padahal menurut Sinteyong, Piala Dunia U20 dapat menjadi langkah awal kemajuan sepak bola Indonesia. Dikutip dari Kompas.com, ia mencontohkan soal penyelenggaraan Piala Dunia U20 di negara asalnya, Korea Selatan pada 2017. Sehingga ia mengaku sangat memahami adanya Piala Dunia di sebuah negara, pastinya akan memberikan perkembangan luar biasa. Pelatih berusia 52 tahun itu lalu mengatakan bahwa batalnya penyelenggaraan Piala Dunia U20 di Indonesia telah mengubur mimpi para pemain Timnas U20 Indonesia. Lebih lanjut, Sinteyong mengatakan bahwa dirinya sampai tak kuat beranjak dari kamar hotel setelah mendengar kabar Piala Dunia U20 batal bergulir di Indonesia. Sinteyong mengetahui bahwa pemain merasakan sakit hati seperti yang ia rasakan, sehingga ia memilih untuk diam di kamar hotel. Adapun FIFA telah resmi mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 pada Rabu 29 Maret. Keputusan dibuat FIFA setelah Presiden FIFA Gianni Infantino bertemu langsung dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. FIFA menyatakan bahwa Indonesia juga berpotensi terkena sanksi setelah dibatalkan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Uniknya dalam media rilis tertulis yang disampaikan oleh FIFA, Federasi Sepak Bola Internasional ini sama sekali tidak mengungkit soal Israel. FIFA justru mengungkit soal tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada Oktober tahun 2022 lalu. Dalam rilisnya, FIFA menjelaskan bahwa tuan rumah baru akan segera dipilih setelah Indonesia dinilai belum bisa menjadi penyelenggara Piala Dunia U20. Pada paragraf kedua, FIFA menyampaikan keinginannya membantu PSSI mentransformasi sepak bola di Indonesia sejak terjadinya tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022. FIFA turut menjelaskan bahwa anggotanya akan terus berada di Indonesia selama beberapa bulan ke depan membantu PSSI di bawah komando Ketua Umum PSSI Erick Thohir.
Para pemain Arema FC menjadi saksi bisu tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu 1 Oktober 2022. Pasalnya, para pemain Arema FC menyaksikan langsung korban tragedi Kanjuruhan. Banyak korban meninggal dunia saat berada di ruang ganti pemain Arema FC. Wajar pemain Arema FC merasakan trauma yang mendalam atas tragedi yang merenggut 134 korban jiwa tersebut. Pertama, coachnya hati-hati. Coach sendiri aja sangat lelah ya. Jadi coachnya bisa rasakan juga maksudnya pemain ya, betapa lelahnya. Apalagi ya persiapan dari coachnya sendiri ya 3 tahun 6 bulan. Coach itu memang pernah ya Piala Dunia di Korea tahun 2017. Jadi aku sangat tahu ya, maksudnya dengan adanya Piala Dunia di negara tersebut, pastinya akan ada perkembangan luar biasa, apalagi buat perkembangan sepak bola Indonesia. Tetapi ya tidak bisa digelar, jadi sangat disayangkan. Apalagi ya sampai kehilangan harapan dan impian para pemain. Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 di tengah ramainya suara penolakan atas kehadiran timnas Israel. Pihak PDIP yang vokal menyatakan penolakan tersebut kini justru menyalahkan PSSI. Pasalnya PSSI dinilai kurang bisa melobi FIFA sehingga perhelatan internasional tersebut gagal dilaksanakan di tanah air. Dikutip dari tribunwow.com, politisi senior PDIP Hendrawan Supratikno menyesalkan dicopotnya status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Pihaknya menilai lobi-lobi yang dilakukan PSSI pada FIFA terlalu lemah dan tumpul. Menurut Hendrawan, PDIP sempat mengusulkan agar pertandingan yang diikuti Israel digelar di negara tetangga. Adapun peringatan mengenai keikutsertaan Israel itu diklaim sudah disampaikan PDIP pada pemerintah sejak Agustus 2022. Penolakan terhadap keikutsertaan Israel ramai disuarakan oleh PDIP beserta kader-kadernya. Di antaranya adalah Gubernur Bali Iwayan Koster, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, hingga Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua Bidang Keagamaan DPP PDIP Hamka Haq. Selain itu, juga organisasi PDIP Jatim dan PDIP DKI Jakarta yang diwakili Ketua DPD masing-masing wilayah. Tak hanya PDIP, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Partai Amanat Nasional atau PAN, Majelis Ulama Indonesia atau MUI, hingga Komite Nasional Pemuda Indonesia juga turut menyatakan penolakan. Pengamat politik Ujang Komarudin mengomentari penolakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terhadap timnas Israel agar tak bertanding di Piala Dunia U20 di Indonesia. Ujang menilai pernyataan Ganjar tersebut sebagai sebuah blunder. Pasalnya Ganjar yang dinilai berusaha menaikkan keterpilihan dirinya sebagai kandidat Capres 2024 dengan menolak timnas Israel justru menuai komentar negatif atas keputusannya. Apalagi pernyataan Ganjar tersebut bertentangan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang tak ingin mencampur adukan olahraga dengan politik. Dalam pernyataannya, Ganjar mendorong pemerintah untuk bernegosiasi dengan FIFA sehingga Piala Dunia U20 dapat digelar tanpa kedatangan timnas Israel. Namun hal ini justru berdampak pada dibatalkannya drawing peserta Piala Dunia oleh FIFA. Akibatnya, Ganjar kini justru banyak mendapat komentar negatif akibat pernyataannya tersebut. Adapun sikap pemerintah diungkapkan Jokowi pada 28 Maret. Jokowi menegaskan bahwa Indonesia memberikan dukungan penuh untuk Palestina. Akan tetapi dalam hal penyelenggaraan sepak bola, Indonesia akan patuh pada aturan FIFA. FIFA telah mencoret Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 pada Rabu 29 Maret malam. Dengan demikian, hoki Caraka DKK dipastikan tidak dapat bermain membawa merah putih bermain di kompetisi terbesar kedua milik FIFA tersebut.
Pasalnya, skuad Garuda sebelumnya lolos ke turnamen tersebut karena menyandang status sebagai tuan rumah. Meskipun gagal untuk berlaga di Piala Dunia U20, pelatih kepala timnas Indonesia, Sinteyong, tetap memastikan anak-anak asuhannya tetap akan menjalani latihan. Dikutip dari Kompas.com, sementara itu Sinteyong mulai mengalihkan fokusnya kepada timnas Indonesia senior. Timnas senior sendiri akan berlaga di Piala Asia 2023 yang berlangsung pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024 di Qatar. Sinteyong dinilai memiliki ambisi yang besar bersama dengan timnas senior. Sin disebut ingin mencetak sejarah dengan mengantarkan timnas Indonesia dapat bermain dalam Piala Dunia selanjutnya. Hal tersebut dapat didukung dengan faktor format baru dari Piala Dunia yang akan memiliki 48 peserta dari yang sebelumnya berjumlah 32 tim. Terdapat 8 tim dari Asia yang dapat lolos langsung ke Piala Dunia. Sebelumnya, pelatih timnas U20 Indonesia Sinteyong mengungkapkan perasaan sedih setelah Piala Dunia U20 batal berlangsung di Indonesia. Kekecewaan Sinteyong semakin menjadi-jadi sebab dirinya telah mengasah kemampuan timnas U20 Indonesia selama 3 tahun. Padahal menurut Sinteyong, Piala Dunia U20 dapat menjadi langkah awal kemajuan sepak bola Indonesia. Ia mencontohkan soal penyelenggaraan Piala Dunia U20 di negara asalnya Korea Selatan pada 2017, sehingga ia mengaku sangat memahami adanya Piala Dunia di sebuah negara pastinya akan memberikan perkembangan luar biasa. Pelatih berusia 52 tahun itu lalu mengatakan bahwa batalnya penyelenggaraan Piala Dunia U20 di Indonesia telah mengubur mimpi para pemain timnas U20 Indonesia. Lebih lanjut, Sinteyong mengatakan bahwa dirinya sampai tak kuat beranjak dari kamar hotel setelah mendengar kabar Piala Dunia U20 batal bergulir di Indonesia. Sinteyong mengetahui bahwa pemain merasakan sakit hati seperti yang ia rasakan, sehingga ia memilih untuk diam di kamar hotel. Memang seperti Pak waktu itu bicara ya, maksudnya walaupun kita Piala Dunia kita dicabut, tetapi ya bisa saja ya masih ada potensi ya untuk ikut menjadi peserta Piala Dunia di negara manapun. Jadi kalau begitu ya pasti akan latihan normal juga. Dan setelah selesai Piala Dunia, Coach akan fokus ke senior, mulai dari FIFA Match Days di bulan Juni ya, dan ada lagi Piala Asia di bulan Januari tahun depan. Dan yang Coach akan mempersiapkan tim senior itu ya biar bisa ikut Piala Dunia senior ya. Karena Piala Dunia berikutnya itu akan ada tiket di Asia itu 8,5 tiketnya. Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 pada Mei hingga Juni nanti. Pengumuman pembatalan oleh FIFA datang pada Rabu 29 Maret malam. Kabar ini menggemparkan pecinta sepak bola tanah air. Banyak energi dan jerih payah yang telah dikeluarkan pengurus, pelaksana, juga kerja keras para pemain selama rentan waktu persiapan. Apa yang dikhawatirkan pemain-pemain muda Indonesia terjadi juga setelah drawing dibatalkan seiring penolakan masif terhadap timnas Israel. Pencoretan Indonesia menjadi bentuk sirnanya mimpi anak-anak muda untuk tampil di Piala Dunia. Dikutip dari Kompas.com, pelatih Persib Bandung, Luis Milla, angkat bicara soal situasi terkini batalnya Indonesia menghelat Piala Dunia U20 yang tinggal menghitung hari. Ia mengaku sangat sedih mendengar kabar batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Kendati demikian, kehidupan harus berlanjut. Roby Darwis, Kakang Rudianto, Ferdiansyah, dan kawan-kawan masih punya karir panjang di sepak bola. Saat ini pemainnya memang terpukul, namun mereka harus tetap melanjutkan langkahnya. Milla pun berusaha memotivasi pemainnya. Pelatih yang pernah mengantarkan timnas Spanyol juara Euro U21 ini yakin pemainnya akan menjalankan tugasnya dengan baik saat diberi kepercayaan. Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan sudah berjuang semaksimal mungkin saat bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Doha, Qatar pada Rabu 29 Maret untuk memperjuangkan agar penyelenggaraan Piala Dunia U20 tetap berjalan di tanah air. Namun, posisi Indonesia yang menjadi salah satu anggotanya harus tunduk pada kewenangan dan keputusan yang diberikan FIFA yang membatalkan ajang sepak bola nomor 2 bergengsi itu di Indonesia. Ia menambahkan keputusan yang
yang merupakan kewenangan FIFA sebagai lembaga tertinggi sepak bola dunia dengan 211 anggota dari berbagai belahan dunia tidak bisa ditolak lagi. Meski demikian, dengan ketegaran yang masih dimilikinya, Erik berusaha mengambil hikmah dari prahara berat bagi sepak bola nasional ini. Pihak-pihak yang membuat gagalnya Piala Dunia U20 terlaksana di Indonesia sangat layak untuk dituntut. Ia menegaskan mereka bisa dituntut secara pidana melalui class action karena sudah membuat rugi baik material maupun imaterial. Selain itu juga telah membuat bangsa Indonesia dipermalukan di mata dunia karena kepentingan ego sektoral. Menurutnya, kejadian ini sangat menyakitkan untuk bangsa Indonesia. Selain itu, hal ini juga memprihatinkan di mana kepentingan politik mengorbankan kepentingan masyarakat banyak. Sebelumnya diberitakan, FIFA secara resmi telah mencoret Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara Piala Dunia U20. FIFA saat ini belum memutuskan sanksi apa yang akan diberikan kepada Indonesia. Potensi sanksi terhadap PSSI nantinya akan diputuskan pada tahap selanjutnya. Namun ada beberapa sanksi yang membayangi Indonesia lantaran kejadian ini. Di antaranya Indonesia akan dibekukan oleh FIFA, Indonesia dapat dikritik oleh negara lain karena tidak mematuhi mandat FIFA, Indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kalender FIFA, dan Indonesia akan tersingkir sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034 dan lainnya. Sementara itu, tuan rumah pengganti saat ini juga belum ditunjuk. FIFA akan mengumumkannya sesegera mungkin. Indonesia telah batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Hal itu telah diumumkan FIFA dalam pengumuman di situs resmi pada Rabu 29 Maret 2023 malam. Satu hal yang patut digarisbawahi dalam pengumuman tersebut, FIFA menyatakan terlepas dari keputusan itu, FIFA akan tetap komitmen untuk membantu PSSI. Diketahui pertemuan baru antara Presiden FIFA dan Presiden PSSI untuk pembahasan lebih lanjut akan dijadwalkan dalam waktu dekat. FIFA secara resmi membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Menyusul pertemuan yang digelar kemarin antara Presiden FIFA Gianni Infantino dan Presiden Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir, FIFA telah memutuskan. Karena keadaan saat ini, FIFA memilih untuk membatalkan Indonesia dari tuan rumah FIFA U20 World Cup 2023. Tuan rumah baru Piala Dunia U20 akan diumumkan sesegera mungkin dengan tanggal turnamen saat ini tetap tidak berubah. Potensi sanksi terhadap PSSI juga dapat diputuskan pada tahap selanjutnya. FIFA ingin menggarisbawahi bahwa terlepas dari keputusan tersebut, tetap berkomitmen untuk aktif membantu PSSI. Bekerja sama erat dan dengan dukungan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam proses transformasi sepak bola Indonesia pasca tragedi yang terjadi pada Oktober 2022. Anggota tim FIFA akan terus hadir di Indonesia dalam beberapa bulan mendatang dan akan memberikan bantuan yang dibutuhkan kepada PSSI di bawah kepemimpinan Presiden PSSI Erick Thohir. Pertemuan baru antara Presiden FIFA dan Presiden PSSI untuk pembahasan lebih lanjut akan dijadwalkan dalam waktu dekat. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan sudah berjuang semaksimal mungkin saat bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Doha, Qatar pada Rabu 29 Maret untuk memperjuangkan agar penyelenggaraan Piala Dunia U20 tetap berjalan di tanah air. Namun, posisi Indonesia yang menjadi salah satu anggotanya menurut Erick harus tunduk pada kewenangan dan keputusan yang diberikan FIFA yang membatalkan ajang sepak bola nomor 2 bergengsi itu di Indonesia. Ia menambahkan keputusan yang merupakan kewenangan FIFA sebagai lembaga tertinggi sepak bola dunia dengan 211 anggota dari berbagai belahan dunia tidak bisa ditolak lagi. Meski demikian, dengan ketegaran yang masih dimilikinya, Erick berusaha mengambil hikmah dari prahara berat bagi sepak bola nasional ini. Ia pun meminta semua pecinta sepak bola tetap tegar atas keputusan berat FIFA ini. Erick juga menegaskan hal ini saatnya Indonesia harus membuktikan kepada FIFA untuk bekerja lebih keras, melakukan transformasi sepak bola yang bersih dan berprestasi. Pengamat sepak bola dari Save Our Soccer atau SOS Akmal Marhali menyebut pihak yang membuat gaduh sehingga FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 bisa dipidana melalui class action.
Diketahui FIFA resmi membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 pada Rabu 29 Maret malam. Menurut Akmal, mereka yang membuat kegaduhan yang berujung batalnya Piala Dunia U20 di Indonesia sudah membuat rugi secara material dan imaterial. Diketahui FIFA secara resmi membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. FIFA memutuskan pembatalan tersebut seusai Presiden FIFA Gianni Infantino dan Ketua PSSI Erick Thohir bertemu di Doha, Qatar pada Rabu 29 Maret. Terkait tuan rumah baru, FIFA akan mengumumkan secepatnya. Kendati demikian, soal waktu penyelenggaraannya diputuskan belum akan ada perubahan. Selain itu, FIFA juga kemungkinan akan memberikan sanksi kepada Indonesia pasca pencabutan sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Di sisi lain, sanksi berat bisa saja berpotensi diberikan oleh FIFA menyusul penolakan timnas U20 Israel berlaga di ajang Piala Dunia U20 karena bertentangan dengan prinsip kesetaraan, fair play, dan anti-diskriminasi. Berikut 9 sanksi yang terancam didapatkan Indonesia seusai status tuan rumah Piala Dunia U20 resmi dibatalkan. Yang pertama, Indonesia akan dibekukan oleh FIFA. Kedua, Indonesia dapat dikritik oleh negara lain karena tidak mematuhi mandat FIFA. Ketiga, Indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kalender FIFA. Keempat, Indonesia tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk dipilih oleh FIFA menjadi tuan rumah acara olahraga. Kelima, Indonesia akan tersingkir sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034. Keenam, Federasi Olahraga Dunia akan mempertimbangkan untuk tidak memilih Indonesia menjadi tuan rumah pesta olahraga termasuk Olimpiade. Ketujuh, Indonesia akan dikritik karena bertindak diskriminatif dengan mencampurkan olahraga dengan politik. Kedelapan, pemain, pelatih, wasit, klub, dan masyarakat akan kehilangan mata pencahariannya. Kesembilan, timnas Indonesia di berbagai jenjang usia hingga level senior tidak bisa mengikuti event sepak bola internasional jika PSSI dibekukan dan mengakibatkan hilangnya potensi ekonomi hampir triliunan rupiah. Pengamat politik Ujang Komarudin mengomentari penolakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terhadap timnas Israel agar tak bertanding di Piala Dunia U20 di Indonesia. Dilansir tribunwow.com, Ujang menilai pernyataan Ganjar tersebut sebagai sebuah blunder. Pasalnya, Ganjar yang dinilai berusaha menaikkan keterpilihan dirinya sebagai kandidat Capres 2024 dengan menolak timnas Israel justru menuai komentar negatif atas keputusannya. Apalagi pernyataan Ganjar tersebut bertentangan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang tak ingin mencampur adukan olahraga dengan politik. Dalam pernyataannya, Ganjar mendorong pemerintah untuk bernegosiasi dengan FIFA sehingga Piala Dunia U20 dapat digelar tanpa kedatangan timnas Israel. Namun hal ini justru berdampak pada dibatalkannya drawing peserta Piala Dunia oleh FIFA. Akibatnya, Ganjar kini justru banyak mendapat komentar negatif akibat pernyataannya tersebut. Adapun sikap pemerintah diungkapkan Jokowi melalui tayangan di kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa 28 Maret. Jokowi menegaskan bahwa Indonesia memberikan dukungan penuh untuk Palestina. Akan tetapi, dalam hal penyelenggaraan sepak bola, Indonesia akan patuh pada aturan FIFA. Sehingga Presiden Jokowi menegaskan agar tidak mencampur adukan olahraga dengan urusan politik. Sebelumnya, Ganjar menegaskan penolakannya atas partisipasi timnas Israel di perhelatan Piala Dunia U20 yang akan digelar di Indonesia. Ganjar menekankan hal ini perlu dilakukan sebagai bentuk dukungan Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Kader PDIP tersebut mengklaim bahwa penolakan yang dilakukan sudah sesuai dengan amanat proklamator sekaligus Presiden Republik Indonesia pertama Insinyur Soekarno alias Bung Karno. Sebagai kader PDIP, Ganjar menekankan bahwa Soekarno semasa hidupnya ikut berpartisipasi aktif mendesak kemerdekaan Palestina. Hal ini pula yang melandasi Ganjar untuk selalu berpihak pada Palestina hingga mengungkapkan penolakan pada Israel.
Sementara itu diketahui penolakan juga dilakukan oleh Gubernur Bali Iwayan Koster. Iwayan Koster melayangkan surat memohon kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora. Hal tersebut membuat induk sepak bola dunia FIFA membatalkan drawing grup Piala Dunia U20 2023. Berdasarkan keterangan PSSI, alasan FIFA membatalkan rangkaian proses drawing diduga kuat berkaitan dengan penolakan dari Gubernur Bali Iwayan Koster terhadap kehadiran Israel. Terkait dengan hal tersebut, Koster yang ditemui seusai Rakernas di gedung DPR Senayan, Jakarta pada Senin 27 Maret mengatakan jika penolakan tersebut bukan semata-mata dari dirinya. Bahkan dirinya pun membantah jika penolakan itu bukan sikap. Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara soal keputusan FIFA untuk membatalkan Piala Dunia U20 di Indonesia. Jokowi mengaku turut merasa kecewa atas keputusan tersebut. Karena itu, Jokowi mengimbau masyarakat Indonesia untuk tak berlarut-larut dalam kesedihan. Hal itu diungkap Jokowi dalam video singkat yang diunggah pada akun Instagram @jokowi pada Kamis 30 Maret. Meski kecewa, Jokowi meminta seluruh masyarakat Indonesia agar tetap tenang dan tak saling menyalahkan. Apalagi ada sejumlah tokoh yang kini jadi bulan-bulanan karena sempat menolak keikutsertaan timnas Israel dalam ajang olahraga tersebut. Sang presiden berharap kejadian ini bisa menjadi pelajaran bagi dunia persepakbolaan Indonesia. Terkait hal itu, Jokowi menyinggung Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ia berharap Erick Thohir mampu memperbaiki dunia sepak bola Indonesia. Bersamaan dengan video itu, Jokowi turut menuliskan keterangan. Jokowi kembali mengimbau pecinta sepak bola untuk mengakhiri kekecewaan. Unggahan Jokowi itu menuai beragam reaksi warganet. Sejumlah warganet menuliskan kekecewaan atas batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Netizen di Indonesia berbondong-bondong menyalahkan sikap Gubernur Bali Iwayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menolak kehadiran Israel di Indonesia yang diasumsikan menjadi pemicu batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Uniknya, dalam media rilis tertulis yang disampaikan oleh FIFA, Federasi Sepak Bola Internasional ini sama sekali tidak mengungkit soal Israel. Dikutip Tribun Wow dari FIFA.com, FIFA justru mengungkit soal tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada Oktober tahun 2022 silam. Dalam rilisnya, FIFA menjelaskan bahwa tuan rumah baru akan segera dipilih setelah Indonesia dinilai belum bisa menjadi penyelenggara Piala Dunia U20. Pada paragraf kedua, FIFA menyampaikan keinginannya membantu PSSI mentransformasi sepak bola di Indonesia sejak terjadinya tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022. FIFA turut menjelaskan bahwa anggotanya akan terus berada di Indonesia selama beberapa bulan ke depan membantu PSSI di bawah komando Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Para pemain Arema FC menjadi saksi bisu tragedi Kanjuruhan di Kabupaten Malang pada Sabtu 1 Oktober. Para pemain Arema FC menyaksikan langsung korban tragedi Kanjuruhan berjatuhan di ruang ganti. Tepatnya ketika pendukung Arema FC yakni Aremania hilang kesadaran karena berdesak-desakan ditambah lagi gas air mata yang memberatkan korban. Banyak korban meninggal dunia saat berada di ruang ganti pemain Arema FC. Wajar pemain Arema FC merasakan trauma yang mendalam atas tragedi yang merenggut 134 korban jiwa tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati, tadi malam saya telah mendapatkan laporan dari Ketua Umum PSSI bahwa FIFA telah memutuskan membatalkan Piala Dunia U20 di Indonesia. Tentunya kita harus menghormati keputusan tersebut. Saya tahu keputusan ini membuat banyak masyarakat kecewa. Saya pun sama, juga merasakan hal itu, kecewa dan sedih. Tapi jangan menghabiskan energi untuk saling menyalahkan satu sama lain. Dan sebagai bangsa yang besar, kita harus melihat ke depan, jangan melihat ke belakang.
Jadikan hal ini sebagai pembelajaran berharga bagi kita semuanya, bagi persepakbolaan nasional Indonesia. Dan saya telah meminta Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir, untuk terus berupaya semaksimal mungkin agar sepak bola Indonesia tidak terkena sanksi, termasuk kesempatan untuk menjadi tuan rumah event-event internasional lainnya. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo angkat bicara terkait keputusan Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA yang resmi membatalkan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Ganjar mengaku kecewa dengan keputusan FIFA karena persiapan untuk penyelenggaraan Piala Dunia U20 sudah dilakukan sejak lama. Hal itu disampaikan Ganjar selesai menghadiri sosialisasi RB tematik dan perubahan roadmap reformasi birokrasi di Jawa Tengah bersama Menpan RB dan jajaran wali kota di Gedung Gradika Bakti Praja pada Kamis kemarin. Dikutip dari Kompas.com, Ganjar menyebutkan dirinya sejak awal telah berkomunikasi sebelum memberi pernyataan kepada semua kementerian termasuk PSSI mengenai adanya peluang utama bagi Indonesia untuk menjadi co-host pada Piala U20. Soal reaksi warganet yang meluapkan kekecewaan di akun media sosialnya, Ganjar menganggap itu sebagai hal yang wajar. Ganjar sebelumnya ikut mendorong terobosan yang menolak Israel untuk tidak main di Indonesia dalam Piala Dunia U20. Namun Ganjar meminta agar warganet tidak menyerang istri dan anaknya di dunia maya. Sebelumnya diberitakan FIFA resmi membatalkan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 disampaikan oleh FIFA melalui laman resmi mereka pada Rabu 29 Maret. Pernyataan FIFA tersebut datang hanya beberapa saat setelah pertemuan Presiden FIFA Gianni Infantino dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir di Doha, Qatar. Ganjar sebelumnya ikut mendorong terobosan yang menolak Israel untuk tidak main di Indonesia dalam Piala Dunia U20. Menurut Ganjar, sikap itu adalah perwujudan komitmen bersama dalam upaya kemerdekaan Palestina sesuai amanat Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Sebagai kader PDI Perjuangan, Ganjar memegang teguh amanat Bung Karno untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. Sebagai gubernur, Ganjar juga mengamati meningkatnya aksi-aksi kekerasan di Palestina. Kemudian munculnya kelompok politik dalam pemerintahan Israel yang menolak mengakui keberadaan bangsa dan negara Palestina merdeka. Maka dari itu, Ganjar mendukung sikap PDIP yang menolak kehadiran tim nasional Israel dalam perhelatan Piala Dunia U20 di Indonesia. Pelatih Timnas U20 Indonesia, Sinteyong, mengungkapkan perasaan sedih setelah Piala Dunia U20 2023 batal berlangsung di Indonesia. Kekecewaan Sinteyong semakin menjadi-jadi sebab dirinya telah mengasah kemampuan Timnas U20 Indonesia selama 3 tahun. Padahal menurut Sinteyong, Piala Dunia U20 dapat menjadi langkah awal kemajuan sepak bola Indonesia. Dikutip dari Kompas.com, ia mencontohkan soal penyelenggaraan Piala Dunia U20 di negara asalnya, Korea Selatan pada 2017. Sehingga ia mengaku sangat memahami adanya Piala Dunia di sebuah negara, pastinya akan memberikan perkembangan luar biasa. Pelatih berusia 52 tahun itu lalu mengatakan bahwa batalnya penyelenggaraan Piala Dunia U20 di Indonesia telah mengubur mimpi para pemain Timnas U20 Indonesia. Lebih lanjut, Sinteyong mengatakan bahwa dirinya sampai tak kuat beranjak dari kamar hotel setelah mendengar kabar Piala Dunia U20 batal bergulir di Indonesia. Sinteyong mengetahui bahwa pemain merasakan sakit hati seperti yang ia rasakan, sehingga ia memilih untuk diam di kamar hotel. Adapun FIFA telah resmi mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 pada Rabu 29 Maret. Keputusan dibuat FIFA setelah Presiden FIFA Gianni Infantino bertemu langsung dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. FIFA menyatakan bahwa Indonesia juga berpotensi terkena sanksi setelah dibatalkan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20.
Uniknya dalam media rilis tertulis yang disampaikan oleh FIFA, Federasi Sepak Bola Internasional ini sama sekali tidak mengungkit soal Israel. FIFA justru mengungkit soal tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada Oktober tahun 2022 lalu. Dalam rilisnya, FIFA menjelaskan bahwa tuan rumah baru akan segera dipilih setelah Indonesia dinilai belum bisa menjadi penyelenggara Piala Dunia U20. Pada paragraf kedua, FIFA menyampaikan keinginannya membantu PSSI mentransformasi sepak bola di Indonesia sejak terjadinya tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022. FIFA turut menjelaskan bahwa anggotanya akan terus berada di Indonesia selama beberapa bulan ke depan membantu PSSI di bawah komando Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Para pemain Arema FC menjadi saksi bisu tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu 1 Oktober 2022. Pasalnya, para pemain Arema FC menyaksikan langsung korban tragedi Kanjuruhan. Banyak korban meninggal dunia saat berada di ruang ganti pemain Arema FC. Wajar pemain Arema FC merasakan trauma yang mendalam atas tragedi yang merenggut 134 korban jiwa tersebut. Pertama, coachnya hati-hati. Coach sendiri aja sangat lelah ya. Jadi coachnya bisa rasakan juga maksudnya pemain ya, betapa lelahnya. Apalagi ya persiapan dari coachnya sendiri ya 3 tahun 6 bulan. Coach itu memang pernah ya Piala Dunia di Korea tahun 2017. Jadi aku sangat tahu ya maksudnya dengan adanya Piala Dunia di negara tersebut, nah pastinya akan ada perkembangan luar biasa, apalagi buat perkembangan sepak bola Indonesia. Tetapi ya tidak bisa digelar, jadi sangat disayangkan. Apalagi ya sampai kehilangan harapan dan impian para pemain. Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 di tengah ramainya suara penolakan atas kehadiran timnas Israel. Pihak PDIP yang vokal menyatakan penolakan tersebut kini justru menyalahkan PSSI. Pasalnya PSSI dinilai kurang bisa melobi FIFA sehingga perhelatan internasional tersebut gagal dilaksanakan di tanah air. Dikutip dari tribunwow.com, politisi senior PDIP Hendrawan Supratikno menyesalkan dicopotnya status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Pihaknya menilai lobi-lobi yang dilakukan PSSI pada FIFA terlalu lemah dan tumpul. Menurut Hendrawan, PDIP sempat mengusulkan agar pertandingan yang diikuti Israel digelar di negara tetangga. Adapun peringatan mengenai keikutsertaan Israel itu diklaim sudah disampaikan PDIP pada pemerintah sejak Agustus 2022. Penolakan terhadap keikutsertaan Israel ramai disuarakan oleh PDIP beserta kader-kadernya. Di antaranya adalah Gubernur Bali Iwayan Koster, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, hingga Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua Bidang Keagamaan DPP PDIP Hamka Haq. Selain itu, juga organisasi PDIP Jatim dan PDIP DKI Jakarta yang diwakili Ketua DPD masing-masing wilayah. Tak hanya PDIP, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Partai Amanat Nasional atau PAN, Majelis Ulama Indonesia atau MUI, hingga Komite Nasional Pemuda Indonesia juga turut menyatakan penolakan. Pengamat politik Ujang Komarudin mengomentari penolakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terhadap timnas Israel agar tak bertanding di Piala Dunia U20 di Indonesia. Ujang menilai pernyataan Ganjar tersebut sebagai sebuah blunder. Pasalnya Ganjar yang dinilai berusaha menaikkan keterpilihan dirinya sebagai kandidat Capres 2024 dengan menolak timnas Israel justru menuai komentar negatif atas keputusannya. Apalagi pernyataan Ganjar tersebut bertentangan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang tak ingin mencampur adukan olahraga dengan politik. Dalam pernyataannya, Ganjar mendorong pemerintah untuk bernegosiasi dengan FIFA sehingga Piala Dunia U20 dapat digelar tanpa kedatangan timnas Israel. Namun hal ini justru berdampak pada dibatalkannya drawing peserta Piala Dunia oleh FIFA. Akibatnya, Ganjar kini justru banyak mendapat komentar negatif akibat pernyataannya tersebut. Adapun sikap pemerintah diungkapkan Jokowi pada 28 Maret.
Jokowi menegaskan bahwa Indonesia memberikan dukungan penuh untuk Palestina, akan tetapi dalam hal penyelenggaraan sepak bola, Indonesia akan patuh pada aturan FIFA. FIFA telah mencoret Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 pada Rabu 29 Maret malam. Dengan demikian, hoki Caraka DKK dipastikan tidak dapat bermain membawa merah putih bermain di kompetisi terbesar kedua milik FIFA tersebut. Pasalnya, skuad Garuda sebelumnya lolos ke turnamen tersebut karena menyandang status sebagai tuan rumah. Meskipun gagal untuk berlaga di Piala Dunia U20, pelatih kepala timnas Indonesia, Sinteyong, tetap memastikan anak-anak asuhannya tetap akan menjalani latihan. Dikutip dari Kompas.com, sementara itu Sinteyong mulai mengalihkan fokusnya kepada timnas Indonesia senior. Timnas senior sendiri akan berlaga di Piala Asia 2023 yang berlangsung pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024 di Qatar. Sinteyong dinilai memiliki ambisi yang besar bersama dengan timnas senior. Sin disebut ingin mencetak sejarah dengan mengantarkan timnas Indonesia dapat bermain dalam Piala Dunia selanjutnya. Hal tersebut dapat didukung dengan faktor format baru dari Piala Dunia yang akan memiliki 48 peserta dari yang sebelumnya berjumlah 32 tim. Terdapat 8 tim dari Asia yang dapat lolos langsung ke Piala Dunia. Sebelumnya, pelatih timnas U20 Indonesia Sinteyong mengungkapkan perasaan sedih setelah Piala Dunia U20 batal berlangsung di Indonesia. Kekecewaan Sinteyong semakin menjadi-jadi, sebab dirinya telah mengasah kemampuan timnas U20 Indonesia selama 3 tahun. Padahal menurut Sinteyong, Piala Dunia U20 dapat menjadi langkah awal kemajuan sepak bola Indonesia. Ia mencontohkan soal penyelenggaraan Piala Dunia U20 di negara asalnya Korea Selatan pada 2017, sehingga ia mengaku sangat memahami adanya Piala Dunia di sebuah negara pastinya akan memberikan perkembangan luar biasa. Pelatih berusia 52 tahun itu lalu mengatakan bahwa batalnya penyelenggaraan Piala Dunia U20 di Indonesia telah mengubur mimpi para pemain timnas U20 Indonesia. Lebih lanjut, Sinteyong mengatakan bahwa dirinya sampai tak kuat beranjak dari kamar hotel setelah mendengar kabar Piala Dunia U20 batal bergulir di Indonesia. Sinteyong mengetahui bahwa pemain merasakan sakit hati seperti yang ia rasakan, sehingga ia memilih untuk diam di kamar hotel. Memang seperti Pak waktu itu bicara ya, maksudnya walaupun kita Piala Dunia kita dicabut, tetapi ya bisa saja ya masih ada potensi ya untuk ikut menjadi peserta Piala Dunia di negara manapun. Jadi kalau begitu ya pasti akan latihan normal juga. Dan setelah selesai Piala Dunia, Coach akan fokus ke senior, mulai dari FIFA Match Days di bulan Juni ya, dan ada lagi Piala Asia di bulan Januari tahun depan. Dan yang Coach akan mempersiapkan tim senior itu ya biar bisa ikut Piala Dunia senior ya, karena Piala Dunia berikutnya itu akan ada tiket di Asia itu 8,5 tiketnya. Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 pada Mei hingga Juni nanti. Pengumuman pembatalan oleh FIFA datang pada Rabu 29 Maret malam. Kabar ini menggemparkan pecinta sepak bola tanah air. Banyak energi dan jerih payah yang telah dikeluarkan pengurus, pelaksana, juga kerja keras para pemain selama rentan waktu persiapan. Apa yang dikhawatirkan pemain-pemain muda Indonesia terjadi juga setelah drawing dibatalkan seiring penolakan masif terhadap timnas Israel. Pencoretan Indonesia menjadi bentuk sirnanya mimpi anak-anak muda untuk tampil di Piala Dunia. Dikutip dari Kompas.com, pelatih Persib Bandung Luis Milla angkat bicara soal situasi terkini batalnya Indonesia menghelat Piala Dunia U20 yang tinggal menghitung hari. Ia mengaku sangat sedih mendengar kabar batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Kendati demikian, kehidupan harus berlanjut. Roby Darwis, Kakang Rudianto, Ferdiansyah, dan kawan-kawan masih punya karir panjang di sepak bola. Saat ini pemainnya memang terpukul, namun mereka harus tetap melanjutkan langkahnya. Milla pun berusaha memotivasi pemainnya.
Pelatih yang pernah mengantarkan timnas Spanyol juara Euro U21 ini yakin pemainnya akan menjalankan tugasnya dengan baik saat diberi kepercayaan. Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan sudah berjuang semaksimal mungkin saat bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Doha, Qatar pada Rabu 29 Maret untuk memperjuangkan agar penyelenggaraan Piala Dunia U20 tetap berjalan di tanah air. Namun, posisi Indonesia yang menjadi salah satu anggotanya harus tunduk pada kewenangan dan keputusan yang diberikan FIFA yang membatalkan ajang sepak bola nomor 2 bergengsi itu di Indonesia. Ia menambahkan keputusan yang merupakan kewenangan FIFA sebagai lembaga tertinggi sepak bola dunia dengan 211 anggota dari berbagai belahan dunia tidak bisa ditolak lagi. Meski demikian, dengan ketegaran yang masih dimilikinya, Erick berusaha mengambil hikmah dari prahara berat bagi sepak bola nasional ini. Pihak-pihak yang membuat gagalnya Piala Dunia U20 terlaksana di Indonesia sangat layak untuk dituntut. Ia menegaskan mereka bisa dituntut secara pidana melalui class action karena sudah membuat rugi baik material maupun imaterial. Selain itu juga telah membuat bangsa Indonesia dipermalukan di mata dunia karena kepentingan ego sektoral. Menurutnya, kejadian ini sangat menyakitkan untuk bangsa Indonesia. Selain itu, hal ini juga memprihatinkan di mana kepentingan politik mengorbankan kepentingan masyarakat banyak. Sebelumnya diberitakan, FIFA secara resmi telah mencoret Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara Piala Dunia U20. FIFA saat ini belum memutuskan sanksi apa yang akan diberikan kepada Indonesia. Potensi sanksi terhadap PSSI nantinya akan diputuskan pada tahap selanjutnya. Namun ada beberapa sanksi yang membayangi Indonesia lantaran kejadian ini. Di antaranya Indonesia akan dibekukan oleh FIFA, Indonesia dapat dikritik oleh negara lain karena tidak mematuhi mandat FIFA, Indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kalender FIFA, dan Indonesia akan tersingkir sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034 dan lainnya. Sementara itu, tuan rumah pengganti saat ini juga belum ditunjuk. FIFA akan mengumumkannya sesegera mungkin. Indonesia telah batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Hal itu telah diumumkan FIFA dalam pengumuman di situs resmi pada Rabu 29 Maret 2023 malam. Satu hal yang patut digarisbawahi dalam pengumuman tersebut, FIFA menyatakan terlepas dari keputusan itu, FIFA akan tetap komitmen untuk membantu PSSI. Diketahui pertemuan baru antara Presiden FIFA dan Presiden PSSI untuk pembahasan lebih lanjut akan dijadwalkan dalam waktu dekat. FIFA secara resmi membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Menyusul pertemuan yang digelar kemarin antara Presiden FIFA Gianni Infantino dan Presiden Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir, FIFA telah memutuskan. Karena keadaan saat ini, FIFA memilih untuk membatalkan Indonesia dari tuan rumah FIFA U20 World Cup 2023. Tuan rumah baru Piala Dunia U20 akan diumumkan sesegera mungkin dengan tanggal turnamen saat ini tetap tidak berubah. Potensi sanksi terhadap PSSI juga dapat diputuskan pada tahap selanjutnya. FIFA ingin menggarisbawahi bahwa terlepas dari keputusan tersebut, tetap berkomitmen untuk aktif membantu PSSI. Bekerja sama erat dan dengan dukungan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam proses transformasi sepak bola Indonesia pasca tragedi yang terjadi pada Oktober 2022. Anggota tim FIFA akan terus hadir di Indonesia dalam beberapa bulan mendatang dan akan memberikan bantuan yang dibutuhkan kepada PSSI di bawah kepemimpinan Presiden PSSI Erick Thohir. Pertemuan baru antara Presiden FIFA dan Presiden PSSI untuk pembahasan lebih lanjut akan dijadwalkan dalam waktu dekat. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan sudah berjuang semaksimal mungkin saat bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Doha, Qatar pada Rabu 29 Maret untuk memperjuangkan agar penyelenggaraan Piala Dunia U20 tetap berjalan di tanah air. Namun, posisi Indonesia yang menjadi salah satu anggotanya menurut Erick harus tunduk pada kewenangan dan keputusan yang diberikan FIFA yang membatalkan ajang sepak bola nomor 2 bergengsi itu di Indonesia.
Ia menambahkan keputusan yang merupakan kewenangan FIFA sebagai lembaga tertinggi sepak bola dunia dengan 211 anggota dari berbagai belahan dunia tidak bisa ditolak lagi. Meski demikian, dengan ketegaran yang masih dimilikinya, Erik berusaha mengambil hikmah dari prahara berat bagi sepak bola nasional ini. Ia pun meminta semua pecinta sepak bola tetap tegar atas keputusan berat FIFA ini. Erik juga menegaskan hal ini saatnya Indonesia harus membuktikan kepada FIFA untuk bekerja lebih keras, melakukan transformasi sepak bola yang bersih dan berprestasi. Pengamat sepak bola dari Save Our Soccer atau SOS Akmal Marhali menyebut pihak yang membuat gaduh sehingga FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 bisa dipidana melalui class action. Diketahui FIFA resmi membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 pada Rabu 29 Maret malam. Menurut Akmal, mereka yang membuat kegaduhan yang berujung batalnya Piala Dunia U20 di Indonesia sudah membuat rugi secara material dan imaterial. Diketahui FIFA secara resmi membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. FIFA memutuskan pembatalan tersebut seusai Presiden FIFA Gianni Infantino dan Ketua PSSI Erick Thohir bertemu di Doha, Qatar pada Rabu 29 Maret. Terkait tuan rumah baru, FIFA akan mengumumkan secepatnya. Kendati demikian, soal waktu penyelenggaraannya diputuskan belum akan ada perubahan. Selain itu, FIFA juga kemungkinan akan memberikan sanksi kepada Indonesia pasca pencabutan sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Di sisi lain, sanksi berat bisa saja berpotensi diberikan oleh FIFA menyusul penolakan timnas U20 Israel berlaga di ajang Piala Dunia U20 karena bertentangan dengan prinsip kesetaraan, fair play, dan anti-diskriminasi. Berikut 9 sanksi yang terancam didapatkan Indonesia seusai status tuan rumah Piala Dunia U20 resmi dibatalkan. Yang pertama, Indonesia akan dibekukan oleh FIFA. Kedua, Indonesia dapat dikritik oleh negara lain karena tidak mematuhi mandat FIFA. Ketiga, Indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kalender FIFA. Keempat, Indonesia tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk dipilih oleh FIFA menjadi tuan rumah acara olahraga. Kelima, Indonesia akan tersingkir sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034. Keenam, Federasi Olahraga Dunia akan mempertimbangkan untuk tidak memilih Indonesia menjadi tuan rumah pesta olahraga termasuk Olimpiade. Ketujuh, Indonesia akan dikritik karena bertindak diskriminatif dengan mencampurkan olahraga dengan politik. Kedelapan, pemain, pelatih, wasit, klub, dan masyarakat akan kehilangan mata pencahariannya. Kesembilan, timnas Indonesia di berbagai jenjang usia hingga level senior tidak bisa mengikuti event sepak bola internasional jika PSSI dibekukan dan mengakibatkan hilangnya potensi ekonomi hampir triliunan rupiah. Pengamat politik Ujang Komarudin mengomentari penolakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terhadap timnas Israel agar tak bertanding di Piala Dunia U20 di Indonesia. Dilansir tribunwow.com, Ujang menilai pernyataan Ganjar tersebut sebagai sebuah blunder. Pasalnya, Ganjar yang dinilai berusaha menaikkan keterpilihan dirinya sebagai kandidat Capres 2024 dengan menolak timnas Israel justru menuai komentar negatif atas keputusannya. Apalagi pernyataan Ganjar tersebut bertentangan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang tak ingin mencampur adukan olahraga dengan politik. Dalam pernyataannya, Ganjar mendorong pemerintah untuk bernegosiasi dengan FIFA sehingga Piala Dunia U20 dapat digelar tanpa kedatangan timnas Israel. Namun hal ini justru berdampak pada dibatalkannya drawing peserta Piala Dunia oleh FIFA. Akibatnya, Ganjar kini justru banyak mendapat komentar negatif akibat pernyataannya tersebut. Adapun sikap pemerintah diungkapkan Jokowi melalui tayangan di kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa 28 Maret. Jokowi menegaskan bahwa Indonesia memberikan dukungan penuh untuk Palestina. Akan tetapi, dalam hal penyelenggaraan sepak bola, Indonesia akan patuh pada aturan FIFA, sehingga Presiden Jokowi menegaskan agar tidak mencampur adukan olahraga dengan urusan politik.
Sebelumnya, Ganjar menegaskan penolakannya atas partisipasi timnas Israel di perhelatan Piala Dunia U20 yang akan digelar di Indonesia. Ganjar menekankan hal ini perlu dilakukan sebagai bentuk dukungan Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Kader PDIP tersebut mengklaim bahwa penolakan yang dilakukan sudah sesuai dengan amanat proklamator sekaligus Presiden Republik Indonesia pertama Insinyur Soekarno alias Bung Karno. Sebagai kader PDIP, Ganjar menekankan bahwa Soekarno semasa hidupnya ikut berpartisipasi aktif mendesak kemerdekaan Palestina. Hal ini pula yang melandasi Ganjar untuk selalu berpihak pada Palestina hingga mengungkapkan penolakan pada Israel. Sementara itu diketahui penolakan juga dilakukan oleh Gubernur Bali Iwayan Koster. Iwayan Koster melayangkan surat memohon kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora. Hal tersebut membuat induk sepak bola dunia FIFA membatalkan drawing grup Piala Dunia U20 2023. Berdasarkan keterangan PSSI, alasan FIFA membatalkan rangkaian proses drawing diduga kuat berkaitan dengan penolakan dari Gubernur Bali Iwayan Koster terhadap kehadiran Israel. Terkait dengan hal tersebut, Koster yang ditemui seusai Rakernas di gedung DPR Senayan, Jakarta pada Senin 27 Maret mengatakan jika penolakan tersebut bukan semata-mata dari dirinya. Bahkan dirinya pun membantah jika penolakan itu bukan sikap. Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara soal keputusan FIFA untuk membatalkan Piala Dunia U20 di Indonesia. Jokowi mengaku turut merasa kecewa atas keputusan tersebut. Karena itu, Jokowi mengimbau masyarakat Indonesia untuk tak berlarut-larut dalam kesedihan. Hal itu diungkap Jokowi dalam video singkat yang diunggah pada akun Instagram @jokowi pada Kamis 30 Maret. Meski kecewa, Jokowi meminta seluruh masyarakat Indonesia agar tetap tenang dan tak saling menyalahkan. Apalagi ada sejumlah tokoh yang kini jadi bulan-bulanan karena sempat menolak keikutsertaan timnas Israel dalam ajang olahraga tersebut. Sang presiden berharap kejadian ini bisa menjadi pelajaran bagi dunia persepakbolaan Indonesia. Terkait hal itu, Jokowi menyinggung Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ia berharap Erick Thohir mampu memperbaiki dunia sepak bola Indonesia. Bersamaan dengan video itu, Jokowi turut menuliskan keterangan. Jokowi kembali mengimbau pecinta sepak bola untuk mengakhiri kekecewaan. Unggahan Jokowi itu menuai beragam reaksi warganet. Sejumlah warganet menuliskan kekecewaan atas batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Netizen di Indonesia berbondong-bondong menyalahkan sikap Gubernur Bali Iwayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menolak kehadiran Israel di Indonesia yang diasumsikan menjadi pemicu batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Uniknya, dalam media rilis tertulis yang disampaikan oleh FIFA, Federasi Sepak Bola Internasional ini sama sekali tidak mengungkit soal Israel. Dikutip Tribun Wow dari FIFA.com, FIFA justru mengungkit soal tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada Oktober tahun 2022 silam. Dalam rilisnya, FIFA menjelaskan bahwa tuan rumah baru akan segera dipilih setelah Indonesia dinilai belum bisa menjadi penyelenggara Piala Dunia U20. Pada paragraf kedua, FIFA menyampaikan keinginannya membantu PSSI mentransformasi sepak bola di Indonesia sejak terjadinya tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022. FIFA turut menjelaskan bahwa anggotanya akan terus berada di Indonesia selama beberapa bulan ke depan membantu PSSI di bawah komando Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Para pemain Arema FC menjadi saksi bisu tragedi Kanjuruhan di Kabupaten Malang pada Sabtu 1 Oktober. Para pemain Arema FC menyaksikan langsung korban tragedi Kanjuruhan berjatuhan di ruang ganti. Tepatnya ketika pendukung Arema FC yakni Aremania hilang kesadaran karena berdesak-desakan ditambah lagi gas air mata yang memberatkan korban. Banyak korban meninggal dunia saat berada di ruang ganti pemain Arema FC. Wajar pemain Arema FC merasakan trauma yang mendalam atas tragedi yang merenggut 134 korban jiwa tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati, tadi malam saya telah mendapatkan laporan dari Ketua Umum PSSI
bahwa FIFA telah memutuskan membatalkan Piala Dunia U20 di Indonesia. Tentunya kita harus menghormati keputusan tersebut. Saya tahu keputusan ini membuat banyak masyarakat kecewa. Saya pun sama, juga merasakan hal itu, kecewa dan sedih. Tapi jangan menghabiskan energi untuk saling menyalahkan satu sama lain. Dan sebagai bangsa yang besar, kita harus melihat ke depan, jangan melihat ke belakang. Jadikan hal ini sebagai pembelajaran berharga bagi kita semuanya, bagi persepakbolaan nasional Indonesia. Dan saya telah meminta Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir, untuk terus berupaya semaksimal mungkin agar sepak bola Indonesia tidak terkena sanksi, termasuk kesempatan untuk menjadi tuan rumah event-event internasional lainnya. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo angkat bicara terkait keputusan Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA yang resmi membatalkan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Ganjar mengaku kecewa dengan keputusan FIFA karena persiapan untuk penyelenggaraan Piala Dunia U20 sudah dilakukan sejak lama. Hal itu disampaikan Ganjar selesai menghadiri sosialisasi RB tematik dan perubahan roadmap reformasi birokrasi di Jawa Tengah bersama Menpan RB dan jajaran wali kota di Gedung Gradika Bakti Praja pada Kamis kemarin. Dikutip dari Kompas.com, Ganjar menyebutkan dirinya sejak awal telah berkomunikasi sebelum memberi pernyataan kepada semua kementerian termasuk PSSI mengenai adanya peluang utama bagi Indonesia untuk menjadi co-host pada Piala U20. Soal reaksi warganet yang meluapkan kekecewaan di akun media sosialnya, Ganjar menganggap itu sebagai hal yang wajar. Ganjar sebelumnya ikut mendorong terobosan yang menolak Israel untuk tidak main di Indonesia dalam Piala Dunia U20. Namun Ganjar meminta agar warganet tidak menyerang istri dan anaknya di dunia maya. Sebelumnya diberitakan FIFA resmi membatalkan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 disampaikan oleh FIFA melalui laman resmi mereka pada Rabu 29 Maret. Pernyataan FIFA tersebut datang hanya beberapa saat setelah pertemuan Presiden FIFA Gianni Infantino dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir di Doha, Qatar. Ganjar sebelumnya ikut mendorong terobosan yang menolak Israel untuk tidak main di Indonesia dalam Piala Dunia U20. Menurut Ganjar, sikap itu adalah perwujudan komitmen bersama dalam upaya kemerdekaan Palestina sesuai amanat Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Sebagai kader PDI Perjuangan, Ganjar memegang teguh amanat Bung Karno untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. Sebagai gubernur, Ganjar juga mengamati meningkatnya aksi-aksi kekerasan di Palestina. Kemudian munculnya kelompok politik dalam pemerintahan Israel yang menolak mengakui keberadaan bangsa dan negara Palestina merdeka. Maka dari itu, Ganjar mendukung sikap PDIP yang menolak kehadiran